Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian, nonton film atau baca cerita yang bikin kalian itu sedih, ketawa, atau bahkan mikir keras? Kenapa ya ada cerita yang bisa bikin kita terhanyut begitu dalam? Nah, jawabannya ada di sebuah ilmu yang namanya itu ilmu naratologi. Ini adalah, pembahasan yang membahas bagaimana cerita dibentuk dan kenapa cerita bisa punya pengaruh besar dalam hidup kita. Di video ini, kita akan ngobrol santai tentang naratologi. Berdasarkan buku kerennya, karya Mike Ball, jadi siap-siap untuk memahami rahasia di balik setiap cerita yang pernah kalian nikmati. Jadi apa sih naratologi itu? Singkatnya, naratologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cerita bagaimana cerita itu disusun. Tapi cerita tapi cerita di sini bukan cuman soal dongeng di buku loh. Cerita bisa di mana-mana, di film, di video game, bahkan di postingan media sosial. Kamu pernah nonton film atau baca buku dan merasa terbawa suasana? Nah, itu karena cerita disusun dengan teknik narasi yang kuat. Nah, Mike Ball, dalam bukunya bilang bahwa kalau naratologi membantu kita untuk memahami bagaimana sebuah cerita dibuat, bagaimana cerita itu disampaikan, bagaimana kita sebagai penonton atau pembaca memahaminya. Gampang gampangnya sih kalau cerita itu seperti makanan, naratologi itu seperti resepnya, seperti bahan kayak karakter, alur, waktu. Semua diolah jadi satu supaya rasanya, enak gitu loh, kayak, ya enak di hati kita gitu. Nah, menurut Mike Ball ada 3 lapisan penting yang membentuk sebuah cerita. Bayangin aja deh, kayak sandwich, ada roti, ada isi, dan ada sausnya gitu loh. Dalam naratologi, lapisan-lapisan itu adalah, yang pertama itu ada teks. Nah, ini adalah, sebuah apa ya, kayak apa sih yang kita lihat atau dengar. Kalau di buku, teks itu adalah kata-katanya. Kalau di film, teks itu bisa berupa dialog atau adegannya. Semua yang disampaikan ke penonton atau pembaca adalah lapisan. Yang kedua, adalah cerita atau story. Cerita bagaimana peristiwa dalam teks disusun. Misalnya, apakah cerita dimulai dari awal, di tengah, atau di akhir? Siapa tokohnya, dari sudut pandang siapa, ceritanya disampaikan. Semua itu bagaimana dari cerita. Nah, yang ketiga tuh ada fabula. Ini adalah, inti dari cerita. Fabula, adalah urutan peristiwa yang logis dan kronologis. Contohnya dalam cerita film Cinderella, fabulanya adalah kisah seorang gadis yang hidup susah, diperlakukan tidak adil, bertemu dengan pangeran, lalu hidup bahagia. Meskipun kita cuma melihat teks di permukaan, sebenarnya di balik itu ada lapisan cerita dan fabula yang membentuk, makna cerita tersebut. Nah, kalau diibaratkan, film, teks itu yang kita tonton, cerita itu bagaimana film diatur dan ditampilkan. Dan fabula adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam alur cerita. Lalu, apa sih unsur penting yang bikin cerita jadi hidup dan bikin kita, betah mengikuti sampai akhir? Mike Ball menjelaskan beberapa unsur kunci, yaitu waktu, kapan kapan cerita itu terjadi, apakah ceritanya disusun maju, mundur, atau bahkan diacak. Ada juga yang disebut dengan anakroni, di mana urutan waktu dalam cerita sengaja dibolak-balik. Ini yang bikin cerita juga menarik dan bikin kita mikir keras. Selanjutnya ada karakter. Siapa tokoh-tokohnya, apa yang mereka lakukan, apakah mereka tokoh yang baik, jahat, atau malah abu-abu. Karakter yang kuat bisa membuat cerita lebih hidup. Selanjutnya tuh ada tempat atau set dalam sebuah film itu, di mana cerita itu terjadi, bisa di dunia nyata, sepertinya di Padang atau di Singkara gitu, atau di dunia fiksi seperti Hogwarts di Harry Potter. Tempat bisa membangun suasana dan mempengaruhi jalannya cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Dari sudut pandang siapa kita melihat cerita ini? Apakah dari sudut pandangan tokoh utama,
tokoh samping, atau sudut pandang netral. Semua unsur ini saling terhubung, bisa mempengaruhi bagaimana cerita itu diterima oleh penonton atau pembaca. Terus kenapa sih kita perlu tahu tentang naratologi? Bukannya tinggal baca atau nonton film aja. Ternyata dengan belajar naratologi kita lebih peka terhadap cerita. Kita lebih ngerti kenapa sih film itu bikin kita nangis gitu. Atau plot twist di akhir cerita bisa bikin kita kaget. Selain itu, buat kalian yang suka nulis cerita, belajar naratologi bisa bantu bikin tulisan kalian lebih berstruktur dan menarik. Bahkan naratologi juga bisa bantu kita memahami cerita yang kita temui sehari-hari, mulai dari iklan, video di media sosial, sampai ke meme. Jadi naratologi itu bukan cuma untuk para penulis atau akademisi, tapi buat siapa aja yang suka dan peduli dengan cerita. Oke teman-teman, jadi kita ambil kesimpulannya aja, naratologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cerita disusun dan dipahami. Ingat ya, dalam setiap cerita selalu ada 3 lapisan. Yang pertama ada teks, yaitu apa yang kita baca atau kita tonton. Yang kedua ada cerita, bagaimana peristiwa disusun. Dan yang ketiga tuh ada fabula, yaitu inti dan esensi dari peristiwa itu sendiri. Dan setiap cerita punya unsur penting, seperti waktu, karakter, tempat, dan sudut pandang. Semua dirangkai untuk menciptakan cerita yang bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran. Jadi, lain kali saat kalian nonton film atau baca buku, coba deh perhatikan unsur-unsur itu. Siapa tahu kalian bisa lebih menikmati cerita dan bahkan belajar dari setiap alur yang disampaikan. Baiklah kawan-kawan, mungkin hanya itu yang saya sampaikan dari video ini. Jika saya ada salah kata, tipu-tipu kata, saya mohon maaf. Dadah.